Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, sudah siap belajar hari ini? Hari ini kalian akan belajar bersama Ibu. Nama Ibu Anindya Nur Amalia. Kalian bisa memanggil Ibu Anin atau Ibu Anindya. Yang terkenal dari Ibu, tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar, jangan lupa untuk menyiapkan alat tulis kalian ya. Siapkan alat tulis berupa buku, pensil untuk mencatat hal-hal penting dari media yang akan kita pelajari ini. Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu ya sebelum mulai belajar. Hari ini kita akan belajar tema 6, cita-citaku, subtema 3, giat berusaha mencapai cita-cita, pembelajaran 1. Coba amatilah gambar-gambar berikut. Gambar hewan dan tumbuhan apa anak-anak? Ada yang tahu? Ya, gambar yang pertama itu adalah gambar gajah. Lalu yang kedua itu adalah gambar harimau. Lalu yang ketiga ini gambar bunga apa? Ya, ini adalah gambar bunga Rafflesia arnoldii. Nah, apakah hewan-hewan tersebut ini mudah kamu temui dalam kehidupan sehari-hari? Pastinya tidak ya anak-anak, karena hewan dan tumbuhan tersebut termasuk hewan dan tumbuhan yang langka. Lalu bagaimana cara agar hewan dan tumbuhan tersebut dapat tetap lestari dan tidak punah? Apa itu punah? Menurut KBBI, punah itu artinya habis semua hingga tidak ada sisanya atau benar-benar binasa. Nah, kita akan pelajari cara agar hewan dan tumbuhan ini tetap lestari dan tidak punah. Nah, anak-anak, coba amati juga gambar-gambar berikut ini. Amati gambar 1 dan kedua. Bagaimana keadaan lingkungan pada gambar? Gambar yang pertama itu adalah gambar pemukiman yang kumuh, yang banyak sampah, yang kotor sekali. Lalu gambar yang kedua adalah gambar sebuah hutan, namun hutannya itu adalah hutan gundul, di mana hampir seluruh pohonnya itu sudah ditebang. Lalu, apakah ada dampak negatif dari dua lingkungan tersebut? Pastinya ada. Yang pertama, gambar pertama, itu karena adanya banyak sampah dan lingkungan yang kumuh, tentunya akan menyebabkan banyak penyakit. Banyak penyakit untuk masyarakat sekitar, bisa juga nanti terkena diare, lalu terkena penyakit kulit, lalu dapat juga menyebabkan bencana alam. Bencana alam apa itu anak-anak? Iya benar, bencana banjir. Kenapa bisa terjadi? Karena sampah-sampahnya akan menyumbat aliran air pada sungai, sehingga sungainya akan meluap dan menyebabkan banjir. Lalu yang kedua, ini adalah gambar hutan gundul, akan menyebabkan berkurangnya resapan air dalam tanah, lalu bisa juga menyebabkan longsor. Lalu bagaimana caranya agar lingkungan kita tetap terjaga? Nah, kita akan mempelajari hal-hal tersebut. Kita akan mempelajari tentang pelestarian alam dan upaya untuk menjaga kelestarian alam. Nah, berikut adalah tujuan pembelajaran pada hari ini. Ada mata pelajaran IPA dan ada mata pelajaran Bahasa Jawa. Yang pertama, kita akan menganalisis puisi terkait pentingnya upaya pelestarian. Lalu kita juga akan membuat poster tentang pentingnya upaya pelestarian. Selanjutnya, Bahasa Jawa kita akan belajar memahami kawruh arane pakaryan. Nah, sekarang amatilah lingkungan di sekitarmu. Amati kondisi-kondisi lingkungan, tumbuh-tumbuhan, dan hewan-hewan di sekitarmu. Apakah lingkungan kalian ini sudah terjaga? Lalu bagaimana caranya agar kelestarian lingkungan kita terjaga? Nah, untuk mengetahuinya kita akan mempelajarinya melalui beberapa kegiatan pembelajaran. Kegiatan 1. Ayo membaca puisi yang berjudul Penjaga Alamku. Ini adalah puisi Penjaga Alamku. Lalu ya, latihan pertama adalah menganalisis puisi yang berjudul Penjaga Alamku. Nah, puisi tadi dapat kalian lihat pada LKPD halaman 2.
di sini ada penugasan yang harus kalian lakukan dan kalian kerjakan. Nah, untuk menganalisis puisi ini, kalian juga harus mengerjakan soal-soal yang ada pada lembar kerja halaman 3. Pertama, untuk menganalisis puisi tersebut, apa yang dibahas dalam puisi tersebut? Membahas tentang alam. Kata-kata alam ada beberapa dalam puisi tersebut. Ada mencintai alam, ada juga alammu adalah ibumu. Nah, dalam puisi tersebut, apa yang harus kita lakukan terhadap alam? Yaitu menjaganya, memelihara, dan merawatnya. Selanjutnya, jangan lupa untuk mengerjakan soal 4 yang ada pada lembar kerja halaman 3. Selanjutnya kita akan belajar terlebih dahulu tentang sumber daya alam. Sumber daya alam ada 2, sumber daya alam hayati dan sumber daya alam mineral. Sumber daya alam hayati itu ada tumbuhan dan hewan, sedangkan sumber daya mineral itu ada emas, batu bara, dan besi. Sumber daya alam hayati tumbuhan dan hewan, contohnya Rafflesia arnoldii, ada komodo, ini adalah bunga edelweiss, dan harimau. Ada juga bunga anggrek, tapi bukan sembarang anggrek, tapi ini adalah anggrek hitam yang keberadaannya sudah langka. Kemudian ada juga burung apa ini? Burung cendrawasih yang ada di Papua. Lalu yang ini tumbuhan yang jarang sekali dijumpai, yaitu kantong semar yang keadaannya sudah langka. Lalu ada juga gajah. Nah, tumbuhan dan hewan yang kalian lihat tadi adalah tumbuhan dan hewan yang sudah langka. Kita harus menjaga dan melestarikan tumbuhan ataupun hewan langka yang hampir punah. Lalu selanjutnya adalah sumber daya alam mineral. Ada emas, batu bara, dan besi. Pentingnya menjaga kelestarian alam. Jika kita tidak menjaga kelestarian alam, nanti akan terjadi yang pertama itu bencana alam. Bencana terjadi karena keseimbangan alam itu terganggu. Lalu yang kedua, manusia akan kehilangan sumber kehidupan. Alam itu harus tetap dilestarikan untuk keseimbangan dalam kehidupan. Nah, berikut adalah usaha menjaga kelestarian lingkungan. Yang pertama, usaha untuk menjaga kelestarian lingkungan yaitu dengan tidak membuang sampah di sungai, tidak membakar sampah, menghemat energi, dan lain sebagainya. Lalu yang kedua itu usaha menjaga kelestarian lingkungan hayati dengan mendirikan cagar alam, hutan lindung, taman nasional, kebun binatang, dan lain sebagainya. Nah, bacaan tentang ini dapat kalian baca pada bahan ajar yang telah Ibu berikan di Google Classroom. Nah, usaha yang lain yang dapat kita lakukan untuk menjaga kelestarian lingkungan yaitu memelihara lingkungan di sekitar kita. Misalnya dengan menanam pohon atau menanam pohon mangrove di pantai untuk mengurangi abrasi. Dapat juga dengan membersihkan lingkungan dari sampah. Lalu yang kedua dengan mengingatkan orang lain untuk menjaga lingkungan. Tapi jangan lupa mengingatkan orang lain dengan kata-kata yang sopan dan kata-kata yang baik. Lalu yang ketiga itu dengan membuat poster. Membuat poster untuk mengkampanyekan usaha sederhana memelihara lingkungan. Nah, ini adalah contohnya. Latihan 2. Ayo membuat poster. Petunjuk untuk membuat poster ini dapat kalian lihat pada LKPD halaman 3. Yang pertama, pilihlah dulu temanya. Apakah kalian akan membuat poster tentang tumbuhan atau hewan? Kalian juga boleh membuat poster tentang lingkungan di sekitar kalian, misalnya tentang sampah dan lain sebagainya. Lalu yang kedua, isi poster. Pesan tentang pelestarian sumber daya alam hayati dan gambar tentang pelestarian sumber daya alam hayati. Jangan lupa disertakan tulisan-tulisan atau ajakan untuk selalu melestarikan alam. Dapat juga dengan menuliskan slogan-slogan. Kalian juga boleh mewarnai menggunakan
pensil warna, menggunakan spidol, krayon, ataupun cat air. Digambar pada kertas A4 boleh, pada kertas folio boleh juga pada kertas A3. Nah, ini adalah contoh dari posternya. Selanjutnya, untuk memperdalam pemahaman kalian, silahkan kerjakan soal latihan pada halaman 4. Kerjakan 5 soal tersebut ya. Nah, selanjutnya adalah materi bahasa Jawa. Gladan wacanen kanthi setitik teks sing judule bakul jamu gendong. Banjur wangsulana pitakon ing ngisor iki. Teks bacaan lan pitakon iku ana ning lembar kerja halaman 5 lan 6. Banjur wangsulana soal teka-teki silang ing ngisor iki sing ana ning lembar kerja halaman 7. Apa saja yang sudah kalian pelajari hari ini anak-anak? Ya, tadi kita sudah belajar tentang pelestarian alam, upaya pelestarian alam, dan juga tentang sumber daya alam berupa hayati dan hewani. Kita juga sudah belajar sedikit ya tentang bahasa Jawa, yaitu pakaryan. Lalu bagaimana perasaan kalian setelah belajar hari ini anak-anak? Apakah ada materi yang belum kalian pahami? Jika ada, boleh WA ke Ibu Guru ya. Terima kasih anak-anak. Tetap semangat dan jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.